Sobat investor, bayangkan kalau tiga raksasa telekomunikasi tanah air, XL Axiata, Smartfren Telekom, dan Smart Telecom, bergabung menjadi satu kekuatan besar. Yap, itulah yang baru saja terjadi. PT XL Smart Telecom Sejahtera atau disingkat XL Smart, resmi diluncurkan dan langsung mencatatkan sejarah, sebagai salah satu transformasi terbesar di industri digital Indonesia. Merger strategis ini bukan cuma soal efisiensi, tapi juga soal visi besar, menjadikan Indonesia sebagai kekuatan digital di Asia. Dengan target pendapatan mencapai 45,8 triliun rupiah, dan melayani lebih dari 94 juta pelanggan, XL Smart hadir bukan sekadar menjadi pemain baru, tapi langsung jadi salah satu yang terbesar. Sobat investor, selamat datang di Bicara Saham. Kenalin, saya Ale. Di sini saya nggak cuma bahas soal angka-angka, grafik, atau istilah investasi yang ribet. Karena saya percaya, pasar modal itu bukan cuma buat orang keuangan aja. Di channel ini, kita bakal belajar bersama, kupas tuntas berita-berita terbaru, serta membahas analisis dengan bahasa yang santai. Dan tentu aja, sharing tips yang praktis, yang bisa langsung sobat pakai, dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakang sobat, gak masalah, karena tujuan kita cuma satu, agar sobat makin percaya diri dalam melangkah di dunia investasi. Sobat investor, angka-angka yang dibidik XL Smart ini bukan main-main. Mereka menargetkan pendapatan sebesar 45,8 triliun rupiah, dan langsung mengantongi basis pelanggan hingga 94,5 juta jiwa. Ini artinya, lebih dari sepertiga populasi Indonesia, bisa tersentuh oleh layanan mereka. Dengan skala sebesar ini, XL Smart tidak cuma tampil sebagai pendatang baru, tapi langsung masuk ke jajaran pemain utama, industri telekomunikasi. Ini bukan sekadar ekspansi, tapi sebuah lompatan besar, dalam pertarungan bisnis digital yang makin kompetitif. Dan sobat, ketika kita bicara soal bisnis sebesar ini, potensi value untuk investor tentu nggak bisa diabaikan. Sobat investor, di balik angka-angka besar yang ditargetkan XL Smart, ada visi yang jauh lebih luas. CEO mereka, Rajeev Sethi, dengan penuh keyakinan menyebut peluncuran XL Smart sebagai tonggak penting, untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai kekuatan digital di Asia. Bukan sekadar merger, tapi ini adalah langkah strategis menuju impian besar, menjadi perusahaan telekomunikasi paling dicintai di Indonesia, pada tahun 2027. Sobat investor, kalau strategi ini berhasil, bukan cuma bisnisnya yang tumbuh, tapi juga kontribusinya dalam mendorong inklusi digital, dari kota besar sampai pelosok negeri. Xmart ingin jadi jembatan, bukan hanya penyedia sinyal, tapi penggerak perubahan digital di tanah air. Sobat investor, kalau bicara soal posisi di pasar, XL Smart bukan pemain baru yang mulai dari nol. Gabungan XL Axiata dan Smartfren, langsung memberi mereka pangsa pasar, sekitar 25% di industri telekomunikasi Indonesia. Artinya, 1 dari 4 pelanggan seluler di Indonesia, kemungkinan besar adalah pengguna dari jaringan XL Smart. Tapi bukan cuma soal jumlah pelanggan. Yang bikin menarik adalah fondasi operasional yang sekarang jauh lebih kuat. Infrastruktur jaringan mereka disatukan, spektrum frekuensi jadi lebih luas, teknologi dari dua perusahaan besar digabung jadi satu kekuatan. Hasilnya, efisiensi operasional meningkat, dan potensi profitabilitas jangka panjang jadi makin menjanjikan. Ini bukan cuma merger biasa, tapi fondasi kokoh menuju era baru digital Indonesia. Sobat investor, yang menarik dari XL Smart ini, bukan cuma soal besar-besaran mergernya, tapi juga strategi diversifikasi yang mereka jalankan. Gak lagi cuma jualan layanan mobile seperti XL, Axis, dan Smartfren. Sekarang mereka juga serius menggarap home broadband, dan solusi digital untuk bisnis. Semuanya dikemas di bawah payung baru, XL Smart for Business. Mulai dari UMKM, sampai perusahaan besar, semuanya jadi target ekspansi pasar mereka. Tujuannya jelas, memperluas penetrasi, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan pelaku ekonomi digital Indonesia. Dengan pendekatan multisegmen seperti ini, XL Smart berusaha hadir di setiap aspek kehidupan digital, dari rumah, sampai ke ruang rapat perusahaan. Sobat investor, satu hal yang paling menarik dari transformasi ini, adalah fokus utama mereka, pelanggan. XL Smart nggak cuma ingin jadi besar, tapi juga jadi lebih dekat dan relevan, bagi setiap penggunanya. Mereka menerapkan pendekatan yang mereka sebut, lebih mendengarkan, cepat merespons, dan cerdas melayani. Artinya, setiap produk dan layanan yang mereka hadirkan, akan dirancang dengan memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam.
Bukan cuma soal sinyal kuat atau paket internet murah, tapi tentang bagaimana menciptakan pengalaman digital yang personal, nyaman, dan solutif. Di tengah dunia yang makin digital, pendekatan seperti ini bisa jadi pembeda yang signifikan, apalagi saat pelanggan makin kritis dan menuntut layanan yang cepat serta responsif. Nah sobat investor, di balik transformasi besar seperti ini, pasti ada fondasi kepemimpinan yang solid. XL Smart dibangun dengan struktur direksi dan dewan komisaris gabungan dari dua kekuatan besar, XL Axiata dan Smartfren. Ini bukan sekadar penggabungan nama besar, tapi juga penggabungan pengalaman, visi, dan nilai-nilai strategis. Kombinasi ini mencerminkan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang kuat, keputusan yang bijak, dan arah pertumbuhan jangka panjang yang jelas. Dengan pemimpin-pemimpin berpengalaman di balik kemudi, XL Smart menempatkan dirinya sebagai perusahaan yang gak hanya agresif dalam ekspansi, tapi juga hati-hati dan strategis dalam mengambil keputusan. Di tengah tantangan industri yang cepat berubah, leadership seperti inilah yang bisa jadi pembeda. Sobat investor, setiap transformasi besar selalu dimulai dari cara kita memandang masa depan. Dan XL Smart nggak main-main dalam menyampaikan visinya. Perusahaan ini kini hadir dengan identitas baru, bernama Infinity World, simbol yang menggambarkan konektivitas tanpa batas. Sebuah dunia tanpa ujung, penuh peluang, dan terkoneksi kemana saja. Tagline mereka, bersama, melaju tanpa batas, bukan cuma sekadar kata-kata manis, tapi pernyataan sikap XL Smart yang ingin menjadi bagian dari hidup kita, dari kota besar hingga pelosok desa, membangun masa depan digital yang inklusif, progresif, dan berani berubah. Di tengah gempuran era digital, semangat inilah yang bisa menjadi kekuatan penggerak. Bukan hanya untuk bertumbuh, tapi juga memberdayakan. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari XL Smart saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, dalam struktur kepemilikan XL Axiata, Axiata Investments mendominasi, dengan menguasai 66,2% saham, atau setara dengan 8.697.163.762 lembar. Sementara masyarakat umum, turut berkontribusi signifikan, dengan memegang 33,1% saham, yaitu 4.357.614.488 lembar. Kombinasi kepemilikan ini menunjukkan sinergi antara kepercayaan institusional dan dukungan publik yang menjadi indikator positif stabilitas serta prospek pertumbuhan perusahaan di pasar modal. Pada Desember 2024, XL Axiata mengalami penurunan dalam struktur keuangannya, di mana aset turun dari Rp87,6 triliun menjadi Rp86,1 triliun dan ekuitas menurun dari Rp26,4 triliun ke Rp26,2 triliun dibandingkan dengan Desember 2023. Meskipun penurunan ini terlihat signifikan, hal tersebut mencerminkan dinamika operasional dan penyesuaian strategi keuangan perusahaan dalam menghadapi kondisi pasar yang terus berubah. Informasi ini penting bagi para investor, sebagai indikator untuk menilai stabilitas dan potensi pertumbuhan perusahaan ke depan, sehingga keputusan investasi dapat diambil dengan lebih terinformasi dan tepat. Performa keuangan XL Axiata menunjukkan perbaikan yang menggembirakan, di mana liabilitas perusahaan turun dari Rp41 triliun di Desember 2023 menjadi Rp38,9 triliun di Desember 2024, sementara pendapatan meningkat dari Rp32,3 triliun menjadi Rp34,3 triliun dalam periode yang sama. Langkah ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam mengoptimalkan struktur keuangannya dan meningkatkan efisiensi operasional yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan pendapatan. Perubahan ini tentunya menjadi sinyal positif bagi para investor, karena pengelolaan liabilitas yang lebih sehat dan peningkatan pendapatan merupakan indikator penting dalam menilai potensi keuntungan jangka panjang perusahaan. Dalam laporan keuangan terbaru, XL Axiata mencatat kenaikan beban pendapatan dari Rp27,6 triliun di Desember 2023 menjadi Rp28,6 triliun di Desember 2024, disertai dengan peningkatan beban keuangan dari Rp2,9 triliun ke
ke 3,1 triliun rupiah di dalam periode yang sama. Peningkatan beban ini menunjukkan bahwa perusahaan tengah menghadapi tantangan operasional dan investasi strategis guna mendukung pertumbuhan jangka panjang. Bagi para investor, dinamika ini menjadi indikator penting dalam menilai efisiensi biaya dan pengelolaan risiko, sekaligus mencerminkan upaya XL Axiata untuk memperkuat daya saing di bisnis telekomunikasi yang semakin kompetitif. Performa keuangan perusahaan ini menunjukkan tren positif yang menarik. XL Axiata mencatat peningkatan laba periode berjalan dari 1,2 triliun rupiah di Desember 2023 menjadi 1,8 triliun rupiah di Desember 2024, mengindikasikan efisiensi operasional dan pertumbuhan yang signifikan. Sementara itu, XL Axiata juga menunjukkan kemajuan dengan laba per saham yang naik dari Rp96 menjadi Rp139 di periode yang sama. Kenaikan ini memberikan sinyal kuat bahwa perusahaan berhasil mengoptimalkan kinerjanya, yang tentunya menjadi pertimbangan menarik bagi para investor dalam menilai potensi keuntungan jangka panjang. Pada Desember 2024, XL Axiata menunjukkan kinerja yang mengundang perhatian, dengan return on asset sebesar 2,1% dan return on equity mencapai 7%, yang mencerminkan efisiensi operasional, serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bagi para pemegang saham. Angka-angka ini menjadi indikator penting bahwa setiap aset dan ekuitas telah dioptimalkan untuk mendukung pertumbuhan dan stabilitas keuangan, sehingga memberikan sinyal positif bagi investor yang mencari peluang investasi jangka panjang. Pada Desember 2024, XL Axiata mencatat net profit margin sebesar 5,3%, yang mengindikasikan seberapa efektif perusahaan mengubah pendapatan menjadi laba bersih, sementara debt equity ratio mencapai 148%, yang menunjukkan adanya pemanfaatan utang yang cukup tinggi dalam struktur keuangannya. Kombinasi angka-angka ini memberikan gambaran tentang keseimbangan antara profitabilitas dan leverage, yang menjadi pertimbangan penting bagi para investor dalam menilai potensi investasi jangka panjang. Meskipun margin keuntungan tidak terlalu tinggi, strategi penggunaan utang ini dapat mendukung ekspansi dan pertumbuhan perusahaan, sehingga memberikan sinyal bahwa perusahaan tengah berupaya mengoptimalkan kinerja keuangannya. Pada Desember 2024, XL Axiata menunjukkan kekuatan operasionalnya dengan menghasilkan arus kas sebesar 17,8 triliun rupiah dari aktivitas operasi, yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan kegiatan sehari-hari untuk mendukung ekspansi dan stabilitas keuangan. Sementara itu, XL Axiata juga memanfaatkan arus kas sebesar 11,3 triliun rupiah untuk aktivitas investasi, sebuah langkah strategis yang menunjukkan komitmen perusahaan dalam menanamkan modal untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan jangka panjang. Kedua strategi pengelolaan kas ini menjadi indikator penting bagi investor yang ingin melihat bagaimana perusahaan memanfaatkan sumber daya untuk mencapai tujuan finansialnya. Pada Desember 2024, XL Axiata menggunakan arus kas sebesar 6 triliun rupiah untuk aktivitas pendanaan, sebagai bagian dari strategi pengelolaan modal yang cermat untuk mendukung ekspansi dan inovasi. Langkah ini turut berkontribusi pada peningkatan total kas perusahaan sebesar 413 miliar rupiah, yang mencerminkan perbaikan likuiditas dan kestabilan keuangan. Dengan pendekatan seperti ini, XL Axiata menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya berfokus pada investasi jangka panjang, tetapi juga menjaga kesehatan keuangan secara menyeluruh, sehingga memberikan sinyal positif bagi para investor. Secara keseluruhan, informasi yang tersaji mencerminkan dinamika menarik, di mana langkah strategi seperti merger antara XL Axiata dan Friend menuju pembentukan XL Smart menjadi momentum penting bagi para investor. Proses yang dipimpin oleh Franky Wijaya dengan koordinasi OJK dan Kominfo ini tidak hanya menargetkan efisiensi operasional dan pertumbuhan 2 digit, tetapi juga menghadirkan sinyal positif melalui perbaikan valuasi, meskipun terdapat tantangan seperti kerugian Friend yang mempengaruhi rasio price to earning. Di sisi lain, performa keuangan XL Axiata menunjukkan upaya perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja, melalui penyesuaian aset, liabilitas, serta peningkatan penjualan dan laba, ditambah dengan indikator keuangan seperti ROA, ROE, dan profit margin, yang menggambarkan stabilitas dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Dengan berbagai inisiatif seperti pembagian dividen, pengelolaan arus kas yang efektif, serta struktur kepemilikan yang melibatkan kepercayaan institusional dan publik, semua elemen ini menyatu untuk memberikan peluang investasi yang menarik. Kalau sobat suka konten kayak gini, jangan lupa klik like, biar algoritma tahu, sobat tertarik sama topik investasi dan saham. Subscribe juga, supaya sobat nggak ketinggalan insight dan analisis terbaru, yang bisa membantu sobat
dalam mengambil keputusan yang lebih bijak di pasar modal. Jangan lupa tulis pendapat sobat di kolom komentar. Ingat sobat, belajar investasi itu lebih seru kalau bareng-bareng. Sampai ketemu di video selanjutnya.